adik-adik. Shalom. Shalom Kak Ella. Salam Kak Cia. Kak Ella apa kabar hari ini? Luar biasa Kak Puji Cia. Tuhan. Adik-adik pasti juga luar biasa ya. Benar sekali. Kita jumpa kembali dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, adik-adik siapkan hati, duduk dengan manis. Kita mau naikkan pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik mari lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh kembali berkumpul di sekolah minggu online hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menjaga, menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Kak Ella masih semangat? Masih sekali. Kak Cia ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita naikkan pujian berani tampil beda. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita ulangi dari awal ya adik-adik. Siap Kak Cia. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
Adik-adik tetap berdiri ya. Kita nyanyikan satu pujian lagi, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Nyanyikan pujian ini sekali lagi adik-adik. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya. Bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Silakan duduk kembali adik-adik. Ya Kak Cia Kak Ella dan adik-adik, saatnya kita akan berdoa, menaikkan setiap doa-doa yang kita mau doakan kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, duduk dengan tenang, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan pujian, mampirlah dengar doaku. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengan doaku. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri,
berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, puji dan syukur pada hari ini kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari ini kami mau berdoa, bersyukur karena pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan, kami boleh berjumpa dengan adik-adik melalui sekolah minggu online ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati semua adik-adik yang di dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pendidikan daripada adik-adik semua yang menempuh pendidikan baik tingkat SD maupun SMP, TK. Tuhan nolong memberkati sehingga adik-adik di dalam menempuh pendidikan mereka boleh dibimbing dengan guru-guru yang tepat, sehingga di dalam menempuh pendidikan mereka boleh mengerti setiap pelajaran-pelajaran yang diterima. Untuk adik-adik yang saat ini mengikuti ujian atau mungkin sudah mengikuti ujian tengah semester ya Tuhan, bahkan adik-adik di bangku kelas 6 atau di SMP kelas 3 yang akan mengikuti ujian akhir, mari Tuhan menolong memberkati sehingga di dalam mereka akan menempuh ujian, mereka boleh diingatkan kembali dengan pelajaran-pelajaran yang sudah pernah mereka pelajari, dan mereka boleh belajar sungguh-sungguh sehingga ketika mengikuti ujian mereka boleh mengikuti dengan baik dan boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Kiranya Tuhan juga bisa mengaruniakan kesehatan kepada mereka sehingga semua adik-adik yang mengikuti ujian ini ya Tuhan, mereka bisa mengikuti karena dengan keadaan yang sehat. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik yang belum bersekolah di dalam tumbuh kembang mereka juga ya Tuhan. Mari Tuhan anugerahkan kesehatan yang baik, kekuatan, bahkan tumbuh kembang yang baik, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dengan baik. Dan terutama semua anak-anak sekolah minggu bukan hanya secara jasmani bertumbuh, tetapi mereka juga boleh bertumbuh secara rohani ya Tuhan. Kami pertaruhkan sungguh-sungguh setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada di dalam segala aktivitas mereka. Mari Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Amin. Ya, adik-adik masih duduk dengan tenang. Ya, siapkan Alkitab ya Kak Cia, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian Firman Jadi Manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus,
Juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Rosi di cerita sekolah minggu online hari ini. Wah, adik-adik, Kak Rosi lihat tadi semuanya sudah bersuka cita memuji Tuhan. Nah, pada rindu kan dengar firman Tuhan hari ini? Pasti rindu. Oleh karena itu, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, Kak Rosi ajak kita semua sikap hati yang benar. Kita berdoa meminta tuntunan daripada Tuhan Yesus, biar kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus sudah begitu baik, sudah menyertai memberkati kami semua. Dari memuji Tuhan sampai tiba saatnya ini kami akan mendengar cerita firman-Mu. Tuhan, mari berkati hamba-Mu, berkati juga adik-adik sekolah minggu, biar kami punya telinga yang setia untuk mendengar dan hati yang setia untuk melakukan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, berkati kami, biar kami juga dapat bertumbuh dengan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengar cerita firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, bersyukur, dan kita masih bisa bersyukur ya adik-adik, karena kita masih diberikan kesempatan untuk dengar cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum Kak Rosi menceritakan hari ini cerita tentang dua tokoh lagi, minggu lalu itu semua pasti masih ingat ya, dua tokoh dari perjanjian lama, yaitu Abram dan Lot. Benar sekali, tentang Abram dan Lot berpisah. Nah, hari ini juga kita akan dengarkan tentang dua tokoh dalam perjanjian lama juga. Semua sudah siap Alkitabnya? Mari kita buka sama-sama di dalam perjanjian lama, yaitu Bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Bilangan 17 ayat 17 sampai 33. Bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Semua sudah siap? Kita baca bersama-sama. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang di dalamnya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talimai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setanan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tanan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintai negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umatnya itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana.
Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Wow, adik-adik, itu cerita firman Tuhan hari ini ya. Tentang apa? 12 pengintai. Di antara 2 pengintai itu adalah Yosua dan Kaleb. Nah, hari ini kita akan membahas lagi 2 tokoh dalam perjanjian lama, yaitu siapa? Ya benar, Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik, kita belajar bagaimana ya kisah dari 12 pengintai ini yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan pengintai? Ada yang tahu apa itu pengintai? Ya, pengintai artinya orang yang diutus untuk mengintai atau memata-matai suatu daerah. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa bangsa Israel setelah keluar dari tanah perbudakan Mesir, mereka selama 40 hari itu mereka berjalan di padang gurun. Maka tibalah saatnya mereka akan terima janji Tuhan, yaitu bahwa mereka akan menduduki tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Tapi sebelum mereka harus menerima tanah perjanjian itu, Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 kepala suku, yaitu ada 12 bani ya, 12 kepala suku dari masing-masing suku yang ada di Israel untuk mengintai tanah perjanjian yang Allah janjikan bagi mereka. Nah, adik-adik, setelah 12 pengintai ini yang diutus Musa pergi ke tanah Kanaan dan mengamat-amati tanah Kanaan itu, maka tibalah saatnya mereka pulang dan memberitahukan apa hasil laporan yang mereka intai atau yang mereka amat-amati di tanah Kanaan. Nah, apa yang terjadi adik-adik dari kisah ini? 10 orang itu memberitahukan kepada Musa, Harun, dan seluruh bangsa Israel bahwa laporan yang sangat menakutkan ya. Mereka memberitakan hal-hal yang busuk yang membuat mereka patah semangat ya. Mereka menganggap mereka ini kecil seperti belalang. Tadi kata firman Tuhan ya. Mereka tidak mungkin mendapati atau menduduki tanah Kanaan, tidak mungkin masuk ke dalam tanah perjanjian. Padahal yang kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan janji itu kepada bangsa Israel itu. Tapi kenapa ya adik-adik 10 orang ini kok tidak yakin? Terus duanya yaitu Yosua sama Kaleb, apakah mereka sama dengan 10 ini? Tidak adik-adik. Malahan yang dilakukan oleh 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb ini, mereka berbeda pendapat, mereka berbeda penglihatan. Mereka tahu bahwa orang-orang itu raksasa besar ya. Tetapi mereka lebih percaya bahwa mereka punya Tuhan yang lebih besar yang sanggup untuk menolong mereka. Nah, adik-adik, di sini sewaktu 10 orang itu memberitahukan laporan mereka, hasil dari apa yang mereka amat-amati di tanah Kanaan, malahan Yosua sama Kaleb ini bantah, tidak, kita pasti akan masuk ke negeri itu dan kita akan mengalahkan orang itu. Karena apa? Karena Tuhan akan menolong kita. Nah, adik-adik, itu yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka punya respon yang positif terhadap apa yang mereka lihat itu. Mereka percaya bahwa pasti Tuhan yang sudah memberikan negeri itu pada mereka, dan pasti Tuhan akan menolong mereka untuk bisa masuk dan menduduki negeri Kanaan itu ya. Nah, adik-adik,
Apa sih yang kita bisa belajar dari kisah Yosua dengan Kaleb ini? Ya, apakah kita mau seperti 10 pengintai itu yang melihat segala sesuatu di depan, entah itu tantangan, entah itu kesulitan atau masalah, sakit penyakit? Apakah kita mau melihat semuanya itu dengan penuh rasa takut dan hilang harapan dan patah semangat? Ataukah kita punya harapan seperti kedua orang pengintai itu, yaitu Yosua dan Kaleb? Kita punya harapan, kita tidak patah semangat, kita percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan menolong kita untuk bisa keluar daripada persoalan-persoalan, dan kita akan menjadi orang yang menang. Kita akan bisa mengalahkan semuanya itu oleh karena apa? Tuhan yang menolong kita. Nah, adik-adik, di sini yang Karosi ajak untuk kita ya. Karosi ajak kita untuk terus percaya pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ya. Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Karena apa? Karena Tuhan sudah mati dan hidup ya untuk kita. Tuhan sudah mengalahkan maut. Jadi apapun yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, seharusnya kita percaya bahwa prosesnya itu pasti Tuhan akan menolong. Di dalam proses Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar, solusinya, hingga kita bisa menjadi orang yang menang, bisa menjadi pemenang. Itu yang Karosi ingatkan untuk kita senantiasa, bahwa kita harus tetap percaya pada Tuhan Yesus. Bisa ya adik-adik ya? Jadi kita harus terus percaya Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami di depan, entah itu persoalan, entah itu tantangan, apapun yang kita hadapi di depan, kita taruh Tuhan di depan kita. Kita percaya Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan menyertai dan memimpin kita, hingga kita bisa keluar menjadi orang yang menang untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Oke, adik-adik, sampai di sini kita cerita kita hari ini. Kita akan dengarkan lagi ayat hafalan. Minggu lalu tidak ada ayat hafalan ya adik-adik ya. Hari ini ada ayat hafalan untuk minggu depan dihafal. Karena minggu lalu kita sudah libur nih, libur ayat hafalan. Jadi minggu depan tidak boleh libur ayat hafalan. Harus dihafal ya. Di dalam Bilangan 14 ayat 8 yang berbunyi, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Karosi ulangi lagi, Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oke adik-adik, demikian jauh cerita firman Tuhan hari ini. Ingat dihafal ayat hafalan, dan sebelum kita tutup firman Tuhan ini, Karosi ajak kita untuk berdoa, untuk ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman-Mu Tuhan. Mari bantu kami, ingatkan kami untuk terus percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Bantu adik-adik sekolah minggu, bantu kami guru-guru sekolah minggu dan seluruh keluarga kami untuk terus percaya bahwa Tuhan terus akan menyertai kami sampai kami akan bertemu Tuhan yang akan datang lagi. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah, God bless you. Ya adik-adik dan Kak Cia, Ya, Kak Ella. kita akan mengakhiri ibadat kita hari ini, tapi kita akan berjumpa lagi minggu depan ya Kak Cia. Iya Kak Ella. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadat kita hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian penutup I Love You Jesus. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik, nanti kita buat gerakannya bersama-sama. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about the
deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. Semuanya tetap semakin bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, mari lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin dan sertai ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan agar kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga, amin. Ya, terima kasih Kak Cia. Sama-sama Kak Ella. Ibadat kita sampai di sini, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.